Pada saat ini, Qin Chen juga memahami bahwa kedua orang ini tidak merasakan hembusan air di depan mereka, tetapi Master Transcendent di depan sedang melarikan diri, dan Master Transcendent puncak tingkat pertama yang berada di belakang sedang mengejarnya. Mereka baru saja lewat di sini. Melihat bahwa dia telah lama mencari tanpa melihat satupun seorang Master Transcendent, namun kini dia langsung bertemu dengan dua Master Transcendent, Qin Chen tiba-tiba merasa bahagia. Di tempat ini, akhirnya aku melihat seseorang dari dunia bawah lagi. Qin Chen melihat dua orang Transcendent di depannya. Yang di depan bertubuh sedang, dengan wajah gelap, dan terlihat sangat cakap. Dia mengulurkan pedang lebar berwarna gelap di tangannya. Pedang lebar ini sangat ganas, seperti kepala hantu, memancarkan dunia bawah tanah yang membuat jantung berdebar-debar. Tapi orang yang berada di puncak level pertama jauh lebih dingin, dengan aura hantu merasuki tubuhnya, dan bahkan ada bekas racun di dahinya, dia sebenarnya lebih ganas daripada Jiu Lao. Dari segi penampilan, keduanya sangat jelek, tetapi di mata Qin Chen, keduanya langsung menjadi sangat ramah. Awalnya, kedua orang Master Transcendent ini mengejar satu sama lain, tetapi setelah melihat mata air laut mati di depan mereka, keduanya langsung berhenti bertarung, dan mata mereka terfokus pada kolom air hitam legam yang mengalir di depan Qin Chen, dengan keterkejutan di mata mereka. Nak, aku tidak menyangka kamu seberuntung itu menemukan mata air laut mati. Katakan padaku, bagaimana kamu menemukan mata air laut mati? Saat aku lewat sebelumnya, tidak ada apa-apa di sini. Kenapa mata air laut mati tiba-tiba muncul saat ini? Orang yang berbicara pertama adalah Master Transcendensi puncak tingkat pertama. Dia melihat mata air yang mengalir dengan ekstasi, dan berkata dengan muram kepada Qin Chen, dengan aura hantu yang mengerikan melonjak di sekujur tubuhnya. Bagaimana saya menemukan mata air laut mati? Apakah itu ada hubungannya denganmu? Kata Qin Chen dengan ringan. Pria Transcendent yang memegang pedang hitam pekat tiba-tiba mengerutkan kening saat melirik ke arah Qin Chen, karena dalam tatapan Qin Chen, dia tidak merasakan rasa takut sedikitpun. Mendengar apa yang dikatakan Qin Chen, Master Transcendensi puncak tingkat pertama itu tiba-tiba menjadi sangat marah. Melihat bahwa Qin Chen masih sangat muda, dia secara alami berpikir bahwa tingkat kultivasi Qin Chen rata-rata, tetapi dia tidak menyangka bahwa pria di depannya akan berani berbicara dengannya seperti ini. Betapa beraninya kamu, tahukah kamu siapa aku? Beraninya kamu berbicara seperti ini kepadaku. Awalnya, karena kamu memberiku hadiah yang begitu besar, aku ingin mengampuni hidupmu dan membiarkanmu mengikutiku. Karena kamu mencari kematian, lalu aku akan membantumu. Ucap Master Transcendensi puncak tingkat pertama memiliki wajah suram, dan dia terlalu malas untuk terus berbicara omong kosong, jadi dia langsung meluncurkan cahaya hitam. Dalam sekejap, cahaya hitam langsung mengenai kepala Qin Chen. Qin Chen mencibir di dalam hatinya, sebenarnya tidak ada alasan di dunia bawah ini, yang kuat adalah bosnya. Namun, tidak diragukan lagi terlalu naif bagi orang Transcendensi puncak tingkat pertama untuk ingin melakukan sesuatu padanya. Qin Chen segera mencibir di dalam hatinya. Tepat ketika dia hendak mengambil tindakan, bayangan hitam mendatangi Qin Chen dengan tergesa-gesa. Brengsek, kamu berani mengambil tindakan terhadap Tuan Chen, kamu sangat lancang. Bayangan hitam ini disertai dengan teriakan marah, dan kemudian Qin Chen mendengar raungan yang keras, dan bayangan hitam serta cahaya hitam tiba-tiba bertabrakan. Dalam tabrakan yang dahsyat, energi hantu yang tak terhitung jumlahnya muncul, dan cahaya hitam sepertinya mengenai sepotong besi plutonia yang tidak bisa dihancurkan, mengeluarkan suara mendengung yang keras, dan kemudian memantul secara tiba-tiba. Cahaya hitam ini menstabilkan bentuknya di udara, dan berubah menjadi tombak yang setengah patah. Cahaya hitam mengalir di atasnya, dan rune berkedip-kedip, memancarkan aura dingin yang membuat orang merasa seperti jatuh ke dalam gudang es. Dan orang yang memblokir tombak itu secara alami adalah leluhur Wan Guming. Tuan Muda Chen, harta ini sangat kuat. Ini menyakitkan saya sampai mati. Tapi jangan khawatir, Tuan Muda Chen. Demi Anda, Tuan Muda Chen, bawahan ini tidak akan pernah menyerah. Ucap Wan Gumingzu berkata dengan ringan. Qin Chen terdiam. Leluhur Wan Guming adalah transcendensi puncak tingkat ketiga, dan tulang kaca Wan Ming adalah harta karun tertinggi dunia bawah. Bagaimana dia bisa terluka oleh transcendensi puncak tingkat pertama? Berpura-puralah malu dan terlihat seperti itu. Qin Chen tidak bisa berkata-kata,
tetapi dia dikejutkan oleh transendensi puncak tingkat pertama. Dia melihat kristal tengkorak yang tergantung di sana, dan jejak keterkejutan muncul di hatinya. Apa-apaan ini? Terkena seranganku sendiri, tidak terjadi apa-apa. Menurutnya, jika menggunakan jurus ini, pria di depannya akan langsung berbaring. Tidak hanya transendensi puncak tingkat pertama ini yang terkejut, tetapi orang transendensi tingkat pertama lainnya di sebelahnya juga tercengang. Dia tidak menyangka bahwa orang yang terlihat tidak menarik ini dapat bertahan hidup tanpa terluka di bawah serangan hantu jahat. Huff, tidak heran kamu begitu sombong. Ternyata ada harta karun spiritual seperti itu. Gumam Master Transcendent puncak pertama ini menatap kristal tengkorak, jejak keserakahan tiba-tiba muncul di matanya, dan dia akan melangkah maju lagi. Tapi sebelum dia bisa mengambil tindakan terhadap Qin Chen, orang lain dengan pedang hitam panjang melompat dan menghentikannya. Pada saat yang sama, pedang hantu hitam di tangannya langsung terlempar keluar. Begitu pedang hantu gelap ditarik keluar, semburan cahaya hitam berkilau langsung menggulung. Qin Chen dapat melihat dengan jelas bahwa cahaya berkilau itu berputar-putar dengan padat, membentuk gelombang pedang yang padat. Sesaat, cahaya yang berkilauan itu tumbuh semakin besar, meluas dengan cepat, dan dengan cepat berubah menjadi gelombang pedang hitam yang mengerikan seperti tsunami. Setelah gelombang pedang padam, bahkan Qin Chen di samping dapat merasakan energi hantu yang menghancurkan tubuh yang dibawa oleh gelombang pedang. Keterampilan pedang orang ini cukup bagus. Gumam Qin Chen memiliki waktu luang dan berkomentar secara diam-diam. Pada saat yang sama, dia sedikit terkejut bahwa tingkat transendensi ini tidak memanfaatkan serangan orang lain sebelumnya untuk melarikan diri, melainkan mengambil inisiatif untuk mengambil tindakan saat ini. Pada saat pedang hantu hitam dikorbankan, Master Transendensi itu berkata dengan mendesak kepada Qin Chen, "Teman, nama orang ini adalah Sagui, dan dia adalah pemilik lembah Sayin di tempat yang terlantar. Orang ini selalu kejam. Meskipun kita memberikan mata air laut mati itu, orang ini tidak akan pernah membiarkan kita pergi. Bagaimana kalau kita berdua bergabung untuk menghentikan orang ini dan menangani mata air laut mati nanti?" Saat dia berbicara, gelombang pedang hitam yang diluncurkan oleh pria ini menjadi semakin mengerikan, menggelegar, menggulung cahaya pedang setinggi ratusan juta kaki dan meledak. Ming Dao, kalian berdua orang tidak berguna ingin menghentikanku. Itu terlalu khayalan. Oke, aku akan membunuhmu sekarang, dan kemudian membunuh anak itu. Sebelum Qin Chen bisa mengatakan apapun, Master Transendensi puncak pertama itu mendengus dingin, dan tombak di tangannya sekali lagi meledak menjadi cahaya hitam yang memenuhi langit. Cahaya hitam ini bertabrakan dengan ganas, dan langsung bertabrakan dengan gelombang pedang hitam, menghasilkan suara yang memekakkan telinga. Cahaya hitam kali ini jauh lebih kuat daripada cahaya hitam yang menimpa Qin Chen barusan. Tampak jelas bahwa dia belum menggunakan kekuatan penuhnya di tingkat transendensi puncak ini ketika dia menyerang Qin Chen barusan. Qin Chen jelas merasa bahwa Ming Dao itu bukan tandingan Sagui. Gelombang pedang gelap yang agung di langit ditembus oleh tombak yang patah, dan tombak hitam patah itu seperti sambaran petir, menghancurkan cahaya pedang hitam yang tak terhitung jumlahnya, dan itu mengenai pedang gelap dalam sekejap. Tidak baik, ucap Ming Dao tiba-tiba terkejut dan menatap Qin Chen dengan cemas. Dia tidak pernah menyangka bahwa Qin Chen tidak akan mengikutinya dan mengambil tindakan bersama. Dia sendiri bukan tandingan Sagui. Dalam suatu krisis, ekspresinya berubah, dan dia langsung ingin mundur. Namun sebelum dia sempat mundur, Sagui sepertinya mengetahui apa yang dia pikirkan. Tiba-tiba dia mengangkat tangannya, dan jaring hitam besar langsung muncul di antara langit dan bumi. Segera setelah jaring hitam raksasa ini muncul, ia dengan cepat mengembang dan berubah menjadi jaring hitam yang mengejutkan, menutupi dunia dan menutupi pedang hitam. Gelombang pedang hitam legam yang dilepaskan oleh Ming Dao menghantam jaring hitam, dan itu benar-benar membuat kepulan ketika mengenai jaring hitam, tapi jaring hitam ini tidak dapat dirusak sama sekali. Sudah berakhir. Gumam Ming Dao tiba-tiba menunjukkan sedikit keputusasaan di dalam hatinya. Melihat Ming Dao langsung diselimuti jaring gelap yang besar, tiba-tiba sebuah cibiran muncul di hati Sagui. Faktanya, dia sama sekali tidak takut pada Qin Chen. Satu-satunya hal yang dia khawatirkan adalah membiarkan Ming Dao melarikan diri. Bagaimanapun, mata air laut mati bukanlah masalah sepele. Begitu tersiar kabar, jika dia keluar, orang-orang kuat di area terlarang itu akan terkejut, bagaimana dia bisa mendapatkannya dengan mudah.
Oleh karena itu, rencana awal Sagui adalah untuk membungkus Ming Dao dan Qin Chen, dan tidak pernah membiarkan keduanya melarikan diri. Hanya saja ia sendiri tidak menyangka kalau Ming Dao masih tersihir dengan manfaat mata air laut mati saat ini, dan justru mengambil inisiatif untuk mengambil tindakan terhadapnya, yang justru tepat sasaran. Bunuh Ming Dao dulu, lalu anak itu, bukankah mata air laut mati akan menjadi miliknya? Memikirkan hal ini, aura roh jahat segera bertabrakan dengan ganas, untuk langsung mengikat Ming Dao dalam sekejap dan meringankan masalah terbesar. Tetapi pada saat ini, Qin Chen, yang berdiri di samping dan menonton, tiba-tiba menunjukkan senyuman. Oke, kalian berdua adalah bangsa sendiri. Kalian seharusnya bekerja sama dengan penuh semangat untuk masa depan. Kenapa repot-repot bertengkar di sini? Ucap Qin Chen maju selangkah, dengan senyuman di bibirnya, dan tiba-tiba mengulurkan tangan besarnya, mengangkat tangannya untuk meraih jaring hitam raksasa yang menutupinya, dan sebenarnya ingin mengambil jaring hitam raksasa itu. Kamu tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Karena kamu sangat ingin mencari kematian, aku akan membantumu. Ucap Sagui dengan dingin. Meskipun dia menyerang Ming Dao dengan seluruh kekuatannya saat ini, perhatiannya selalu terfokus pada Qin Chen. Ketika dia melihat Qin Chen, dia bahkan tidak mundur, tetapi mengambil inisiatif, dan hatinya tiba-tiba menjadi marah, dan ketika dia membuka mulutnya, garis gelap muncul. Nafas yang menyengat menyebar dengan cepat, dan kemanapun. Kabut gelap lewat, kehampaan mengeluarkan suara mendesis, terlihat jelas bahwa kabut gelap ini mengandung racun. Gas beracun, ucap Qin Chen tersenyum lembut, dia tidak takut sama sekali, tetapi melambaikan tangannya dengan lembut, dan nafas tak terlihat menyapu, meniup gas beracun dengan cepat. Pada saat yang sama, tangan besar Qin Chen telah mencapai di depan jaring raksasa gelap. Di telapak tangan Qin Chen yang luas, nafas sutian yang tak berujung muncul dalam sekejap. Dalam sekejap, jaring raksasa gelap yang besar dengan cepat menjadi lebih kecil di bawah telapak tangan Qin Chen yang terentang, dan jatuh ke telapak tangan Qin Chen dalam sekejap. Apa? Ucap Sagui pupilnya tiba-tiba menyusut. Jaring hitam besar ini adalah harta karun yang telah dia tanam dalam pikirannya, dan juga merupakan kartu trufnya, selama bertahun-tahun menemaninya ke segala arah dan tidak pernah gagal. Tapi sekarang, dia benar-benar ditangkap oleh anak di tangannya dalam sekejap, yang membuatnya terkejut. Dia buru-buru mengaktifkan jaring hitam raksasanya, tetapi tidak peduli seberapa banyak dia mengaktifkannya, jaring hitam raksasa itu tetap tidak bergerak setelah jatuh ke tangan Qin Chen, dan tidak dapat diaktifkan sama sekali. Dalam krisis, hati Sagui tenggelam. Dia tidak peduli tentang hal lain. Tombak pendek hitam itu berbalik dan meledak ke arah Qin Chen. Pada saat yang sama, dia membuka mulutnya dan menyemprot energi hantunya langsung ke tombak hitam yang patah. Tombak hitam yang patah meledak dengan niat membunuh yang tak ada habisnya dalam sekejap, dan rune aneh tiba-tiba menyala di tombak yang patah tersebut. Rune ini memancarkan aura jahat yang membuat jantung berdebar-debar dan langsung melonjak ke langit. Dalam sekejap, energi hantu mengerikan yang tak ada habisnya terbentuk di sekitar tombak yang patah. Energi hantu ini meledak dan berubah menjadi pusaran hitam yang mengerikan. Pusaran hitam ini berputar dengan gila-gilaan dan mengeluarkan suara merengek di kehampaan. Pada saat ini, Sagui sudah mengerti bahwa anak di depannya pasti tidak sesederhana yang dia kira. Sebaliknya, Ming Dao tidak layak untuk disebutkan. Yang harus dia lakukan adalah menjatuhkan anak itu terlebih dahulu. Memikirkan hal ini, Sagui dengan gila-gilaan mengaktifkan kekuatan di tubuhnya, dan aura puncak transenden menyembur keluar dengan putus asa, membentuk badai yang tak berujung dan luas. Di bawah berkah aura Sagui, tombak hitam patah itu memutar kepalanya dengan gila, dan mendatangi Qin Chen dalam sekejap, mengeluarkan suara rengekan yang keras. Suara ini mengandung kekuatan menakutkan yang membingungkan jiwa, dan ingin membunuh Qin Chen secara instan. Kamu kurang ajar sampai berani menyerang Tuan Chen, kamu mencari kematian. Teriak Wan Gu Mingzu sangat ingin pamer dan meraung. Saat dia hendak menyerang ke depan, dia ditampar oleh Qin Chen dan terbang dengan keras. Lupakan saja, aku akan melakukannya sendiri. Ucap Qin Chen melirik leluhur Wan Guming, dia khawatir kalau leluhur Wan Guming tidak akan mampu menahan pukulan itu, dan dengan sengaja melukai dirinya sendiri dengan serius. Ini harus diselesaikan dengan cepat. Dengan pemikiran di benaknya, Qin Chen membalik tangan besarnya, dan jaring hitam raksasa itu langsung disingkirkan olehnya. Pada saat yang sama,
Qin Chen mengulurkan tangan kanannya, dan langsung menjepit tombak hitam patah yang berputar dengan gila-gilaan. Suara gesekan yang keras bergema di seluruh dunia. Di mata Sagui yang ketakutan, Qin Chen sebenarnya menggunakan dua jari untuk langsung menjepit tombak patah yang dia gunakan untuk menyerang. Tidak peduli bagaimana tombak hitam patah itu berputar, tombak itu dipegang erat-erat dengan tangan kanan Qin Chen, dan menjepitnya erat-erat di antara jari-jarinya. Bagaimana ini bisa terjadi? Melihat pemandangan ini, Sagui merasakan gelombang besar di dalam hatinya dan berteriak karena terkejut. Dia cukup berpengalaman di tanah terlantar ini dan telah melakukan pertempuran yang tak terhitung jumlahnya, tapi ini adalah pertama kalinya dia melihat seseorang berani menjepit tombak hitamnya yang patah secara langsung, dan lawannya adalah seorang anak kecil yang tidak terlihat terlalu mencolok. Siapa anak itu? Bukan hanya dia, tapi juga Ming Dao yang berhasil lolos dari kematian, melihat pemandangan di depannya dengan ekspresi ngeri. Pada saat ini, dia telah sepenuhnya memahami bahwa Sagui dan Qin Chen telah menyembunyikan kekuatan mereka di hadapannya, terutama kekuatan Qin Chen, yang jauh di luar imajinasinya. Pantas saja anak itu sebelumnya tidak mau bergabung dengannya, karena pria ini sendiri memiliki kemampuan untuk menghadapi Sagui, lalu mengapa dia harus bergabung dengannya? Menggenggam tombak hitam patah yang dibombardir oleh Sagui dengan satu tangan, Qin Chen melangkah maju. Dalam sekejap, kekuatan aturan kematian yang tak ada habisnya berkembang dari tubuhnya, berubah menjadi telapak tangan besar dan menghantam dengan keras ke arah Sagui di depannya. "Sial, bangun!" teriak Sagui meraung keras, dan ribuan cahaya dewa hitam keluar dari tubuhnya, menyebar ke segala arah seperti burung merak yang membuka ekornya. Namun, Qin Chen menghancurkan cahaya ilahi di langit hanya dengan sedikit kejutan. Saat berikutnya, tangan besarnya seperti gunung, menghancurkan Sagui, dan dia menangkapnya di telapak tangannya dalam sekejap. Serangkaian aturan kematian yang menakjubkan memenuhi udara, menjerat Sagui dalam sekejap, dan langsung mengikatnya. Kilatan kepanikan dan ketakutan melintas di mata Sagui, dan tanpa sadar dia terus melawan. "Huff, aku sudah menunjukkan belas kasihan. Jika kamu melawan lagi, jangan salahkan akan aku karena bersikap kasar dan langsung membunuhmu," ucap Qin Chen berkata dengan dingin, dan nafas kematian yang mengerikan langsung menghantui Sagui. Mata Sagui membeku, dan tidak lagi berani bertindak sembarangan, bahkan melihat ke arah Qin Chen. "Siapa kamu sebenarnya?" ucap Sagui berkata dengan marah. Dia punya perasaan bahwa meskipun dia membakar sumbernya, dia tidak akan bisa melarikan diri sama sekali, dan malah akan mati sia-sia di sini. Memang benar Qin Chen terlalu mudah untuk memanipulasinya sebelumnya. Sikapnya yang tenang dan santai adalah sesuatu yang belum pernah dia alami sebelumnya saat bertarung dengan lawannya. Di sampingnya, jejak ketakutan melintas di mata Ming Dao. Dia menyiapkan pedang hitam pekatnya dan berubah menjadi seberkas cahaya untuk pergi. Tapi begitu dia hendak bergerak, terdengar ledakan, dan seberkas cahaya muncul di hadapannya, dan seluruh tubuhnya seperti menabrak dinding dan terbang mundur dalam sekejap. Energi dunia bawah melonjak di tubuhnya, dan asal-usulnya hampir terguncang. "Hei, anak kecil," Tuan Chen bahkan tidak mengatakan apa-apa, "kamu ingin lari kemana?" Aliran cahaya hitam ini adalah leluhur Wan Guming. Pada saat ini, mata leluhur Wan Guming mekar dengan api hantu samar, dan aura mengerikan terpancar dari tubuhnya dan menutupi Ming Dao dalam sekejap. Ming Dao hanya merasakan tubuhnya menegang, seolah-olah dia sedang ditatap oleh Dewa Kematian, dan tidak ada lagi jejak keberaniannya untuk bergerak. "Ya, seperti itu barulah benar," ucap leluhur Wan Guming terkekeh. "Yang mulia, siapa Anda?" ucap Sagui menyipitkan matanya dan berkata dengan suara yang dalam. Saat ini, dia sudah tenang, karena dia tahu bahwa dalam situasi ini, sekeras apapun dia melawan, itu tidak akan ada gunanya, dia hanya bisa mengaku kalah dengan patuh. "Siapa aku?" ucap Qin Chen tersenyum ringan dan mengambil langkah maju. "Aku di sini untuk menyelamatkan tempat terlantar ini." "Apa? Menyelamatkan tanah terbengkalai? Dengan basis budidayamu yang tidak jauh lebih baik dari milikku, kamu benar-benar berani mengatakan bahwa kamu akan menyelamatkan tanah terbengkalai ini? Tahukah kamu apa itu tanah terbengkalai?" Gumam Sagui terkekeh di dalam hatinya. Tempat yang ditinggalkan adalah api penyucian seluruh dunia bawah. Setiap orang yang dipenjara di sini adalah yang terbaik di dunia bawah, dan bahkan ada raksasa di antara mereka. Meskipun anak laki-laki di depannya tidak lemah kekuatannya,
dia mungkin jauh lebih rendah dari para penguasa area terlarang. Beraninya dia mengatakan itu. Tentu saja dia mencibir di dalam hatinya, namun tidak ada ekspresi di wajahnya, lagi pula dia masih berada di tangan lawan, dan cara melarikan diri adalah kuncinya. Yang mulia, tidak peduli siapa Anda atau asal-usul Anda, saya, Sagui, telah mengakui kekalahan hari ini. Jika Anda memiliki sesuatu yang Anda inginkan, tanyakan saja. Selama saya memilikinya, tidak akan pernah ada kesyirikan. Bahkan jika Anda ingin memiliki mata air laut mati ini, ambillah. Namun saya ingin berpesan kepada Anda bahwa mata air laut mati ini bukanlah perkara sepele dan tidak bisa ditelan oleh Anda sendiri. Daripada menelannya sendirian, lebih baik semua pihak bekerja sama. Ucap Sagui tampak bangga. Bekerja sama, ucap Qin Chen terkekeh dan berkata lagi, kamu sekarang adalah tawananku. Kualifikasi apa yang kamu miliki untuk bekerja sama denganku? Ya, aku memang di bawah kendalimu sekarang, tapi aku, Lembah Sain, mampu mendapatkan pijakan di tanah terlantar, dan saya berada di bawah komando pemakaman Dewa Kematian. Sangat mudah bagi Anda untuk membunuh saya, tetapi begitu saya mati, pemakaman kematian pasti akan mengetahuinya dan pasti akan mengirim orang kuat untuk datang. Anda pasti tidak akan bisa melarikan diri saat itu. Anda harus memikirkannya dengan hati-hati. Apakah kamu dari pemakaman kematian? Di sampingnya, ekspresi Ming Dao tiba-tiba berubah ketika dia mendengar ini, dan dia tampak ketakutan. Qin Chen memandang Ming Dao, apakah pemakaman Dewa Kematian sangat kuat? Kamu tidak tahu, ucap Ming Dao memandang Qin Chen dengan kaget, dan Sagui juga tercengang. Qin Chen sedikit mengernyit. Melihat hal ini, Ming Dao buru-buru berkata, pemakaman Dewa Kematian adalah salah satu area terlarang teratas di tanah terlantar. Pemilik makam tersebut adalah raksasa di tanah terlantar. Budidayanya konon telah mencapai tahap akhir dari transendensi tingkat ketiga. Ada banyak orang kuat dari tanah terlantar di tangannya, jadi area terlarang di mana dia berada disebut pemakaman kematian, yang berarti dia mengendalikan hidup dan mati banyak orang di tanah terlantar. Pemakaman kematian. Qin Chen memandang roh jahat itu sambil berpikir, dan berkata dengan suara yang dalam, jadi, apakah kamu dapat menghubungi orang-orang kuat di pemakaman kematian? Itu benar, ucap Sagui dengan ringan, dan dia melanjutkan, saya, Lembah Sain, berada di bawah komando makam Jenderal Mingyan, salah satu dari 4 jenderal besar di bawah pemakaman Dewa Kematian. Makam Jenderal Mingyan, kultivasinya telah mencapai puncak transendensi tingkat 2, dan hanya tinggal selangkah lagi dari transendensi tingkat ketiga. Tuan Mingyan memiliki kartu jiwa di tangannya yang mengetahui hidup dan mati saya. Begitu saya mati, Tuan Mingyan pasti akan merasakannya. Dengan kartu jiwa, dia dapat menemukan tempat ini dalam waktu yang sangat singkat. Ketika saatnya tiba, kamu pasti akan mati. Ucap Sagui berkata dengan bangga. Transendensi puncak tingkat kedua. Gumam Qin Chen matanya tiba-tiba menjadi cerah. Dia belum berani mengacaukan transendensi tingkat ketiga, tetapi transendensi puncak tingkat kedua adalah mangsa yang baik. Ketika tiba saatnya untuk menaklukkan Sagui ini, Anda dapat memikirkan cara untuk menarik pihak lain. Tentu saja, tidak perlu terburu-buru. Melihat Qin Chen melamun di sana, Sagui mengira kata-katanya telah mengejutkan Qin Chen. Dia mencibir dan berkata dengan ekspresi arogan, jika kamu membunuhku, bahkan jika kamu bisa mendapatkan manfaat dari mata air laut mati untuk sementara, kamu tidak akan bisa melarikan diri dari pengejaran pemakaman kematian, itu tidak sebanding dengan keuntungannya. Mengapa kamu tidak bekerja sama denganku dan biarkan aku pergi dulu? Atas nama pemakaman Dewa Kematian, aku berjanji akan memberimu sebagian kecil mata air laut mati, Anda akan mendapatkan manfaatnya dan tidak perlu khawatir ditangkap oleh Jenderal Makam Mingyan. Kata Sagui dengan suara yang dalam. Makam Jenderal Mingyan, saya secara pribadi akan menemuinya, kata Qin Chen dan menoleh ke arah Ming Dao, apa latar belakangmu? Saya, ucap Ming Dao tersenyum pahit, dia hanyalah seorang kultivator hantu, latar belakang apa yang dia miliki? Sepertinya kamu tidak memiliki latar belakang. Ucap Qin Chen menoleh dan melihat mata air kematian, apa asal mula benda ini? Kamu bahkan tidak tahu tentang mata air laut mati. Ucap Ming Dao benar-benar terkejut. Ini adalah sesuatu yang diketahui oleh semua orang di tanah terlantar. Hah? Qin Chen mengerutkan kening dan menatapnya dengan ganas. Merasakan tatapan Qin Chen, Ming Dao buru-buru berkata,
mata air laut mati dikabarkan adalah aliran air laut yang menyebar dari laut mati. Tempat terbengkalai itu dikelilingi oleh laut mati. Laut mati sangat luas dan tidak bisa diseberangi sama sekali karena mengandung kematian yang mengerikan. Begitu masuk ke dalam, niat membunuh di laut mati begitu kuat bahkan pemilik kawasan terlarang pun tidak dapat menahannya. Untuk melarikan diri dari tanah terlantar, pemilik area terlarang telah mencoba cara yang tak terhitung jumlahnya, tetapi tidak ada satupun yang berhasil, karena jika ingin menyeberangi laut mati, Anda harus menahan niat membunuh di laut mati. Dan mata air laut mati ini seharusnya adalah air yang berada jauh di dalam laut mati. Itu terbentuk melalui penyebaran gua-gua di ruang bawah tanah tempat yang terbengkalai. Ucap Ming Dao tidak berani menyembunyikan apapun dan buru-buru menceritakan semua yang dia ketahui tentang asal-muasal mata air laut mati. Berisi niat membunuh yang tak ada habisnya. Gumam Qin Chen melihat mata air laut mati dan merasakan sesuatu di dalam hatinya. Di antara banyak aturannya, yang memiliki pemahaman paling kuat adalah aturan membunuh. Apalagi menurut apa yang diketahui Dewa Heiyun dan yang lainnya sebelumnya, alasan kenapa orang-orang di tempat terlantar ini tidak bisa keluar adalah karena adanya penghalang laut mati, dan mata air laut mati ini bisa membuat orang merasakan niat membunuh yang terkandung di laut mati, dan memiliki ketahanan tertentu terhadap niat membunuh di laut mati. Tidak heran ini menarik begitu banyak orang. Bagaimanapun juga, tempat ini diselimuti oleh laut mati. Jika Anda dapat memiliki perlawanan yang kuat terhadap niat membunuh di laut mati, bahkan jika Anda tidak dapat meninggalkan tempat terlantar ini, akan sangat bermanfaat untuk mendapatkan pijakan di sini. Menarik. Hati Qin Chen tergerak, dia mengambil langkah maju dan sampai ke mata air laut mati dalam sekejap. Tuan Muda Chen, hati-hati. Setelah melihat ini, wajah Wan Gumingzu berubah dan dia buru-buru melangkah maju untuk mengingatkannya. Tuan Muda Chen, niat membunuh yang terkandung di mata-mata air laut mati ini sangat menakutkan. Itu dapat langsung mempengaruhi jiwa dan tidak ada cara untuk menghindarinya. Bawahan ini telah terkikis oleh niat membunuh ini sebelumnya dan berada dalam kondisi yang parah. Jika Anda mendekat, Tuan Chen, saya khawatir itu berbahaya. Ucap Wan Gumingzu berkata dengan tergesa-gesa. Tidak masalah. Jika kamu ingin meninggalkan tempat terlantar ini, kamu harus memahami kekuatan laut mati. Jika orang lain bisa memahaminya, tentu saja aku juga bisa melakukannya. Ucap Qin Chen menyipitkan matanya. Dia bisa merasakan aura mengerikan yang terkandung di mata-mata air laut mati. Tapi sekarang dia telah sampai di tempat terlantar ini, jika dia ingin pergi, dia harus mengendalikan niat membunuh di mata air laut mati. Kalau tidak, bagaimana dia bisa pergi? Dengan pemikiran ini di benaknya, Qin Chen segera mengambil langkah maju. Seluruh orang itu benar-benar melangkah langsung ke mata air laut mati. Air laut mati langsung membasahi tubuh Qin Chen, langsung menelannya. Orang ini benar-benar berjalan langsung ke mata air laut mati. Apakah dia ingin mencari kematian? Melihat Qin Chen melangkah langsung ke mata air laut mati di depan mereka, baik Sagui maupun Ming Dao tertegun sejenak. Apa maksudmu? Ekspresi leluhur Wan Guming berubah dan dia segera berteriak. Ming Dao gemetar dan berkata, untuk memahami niat membunuh di mata-mata air laut mati, Anda sebenarnya dapat mengumpulkan sebagian kecil air laut mati dan memahaminya dengan cermat, atau Anda dapat mendekati mata air laut mati dan menggunakan niat membunuh yang hilang saat mata air laut mati menyembur. Untuk memahami kekuatan di dalamnya, tetapi orang ini langsung masuk, apalagi kalau bukan mencari kematian. Gila, menurutnya memang dia siapa? Di muara mata air laut mati, bahkan pemilik area terlarang pun tidak berani masuk dengan gegabah. Jika orang ini masuk seperti ini, dia pasti akan mati. Saat ini, Sagui tidak bisa menahan diri untuk tidak mencibir dan menghadap ke arah Ming Dao. Dia berkata, Ming Dao, apa yang kamu khawatirkan? Bukankah itu hal yang baik bagi orang itu untuk menerobos masuk seperti ini? Orang ini pasti akan mati di dalam mata air laut mati, lalu kita akan bebas lagi bukan? Ming Dao tercengang. Ya, begitu Qin Chen mati, bukankah dia akan bebas? Apa yang Anda khawatirkan? Kebebasan. Di depan leluhur ini, apakah kamu juga ingin mendapatkan kembali kebebasanmu? Ucap leluhur Wan Guming mendengus dingin. Sagui terkekeh dan berkata, Yang mulia, Anda adalah roh harta karun, mengapa Anda begitu setia? Orang ini sangat bodoh, dia berani memasuki mata air laut mati secara langsung untuk mencari kematian,
kenapa tidak kamu ikuti aku setelah tuanmu mati, dan aku bisa membunuhmu yang didedikasikan untuk pemilik makam, dengan keagungan pemilik makam, ribuan kali lebih baik memulai daripada mengikuti orang ini. Leluhur Wan Guming memasang ekspresi jelek di wajahnya dan mengabaikan Sagui dan Mingdao, sebaliknya, dia menatap mata air kematian di depannya dengan gugup dan khawatir. Senior, jangan khawatir, kakak, dia akan baik-baik saja. Pada saat ini, suara yang jelas terdengar, yaitu gadis kecil yang tersenyum dengan mata tegas. Anak kecil, apa yang kamu ketahui? Ucap Wan Gumingzu meliriknya dengan ekspresi jelek, ini semua salahmu. Kamu membawa Tuan Muda Chen ke sini. Jika terjadi sesuatu pada Tuan Muda Chen, kamu harus bertanggung jawab. Gadis kecil itu tidak panik sama sekali dan berkata dengan tegas, nafas kakak masih di dalam, jadi dia akan baik-baik saja. Pada saat ini, di mata air Laut Mati. Saat Qin Chen memasuki Laut Mati, dia segera merasakan aura mengerikan dari niat membunuh menyapu ke arahnya dengan gila. Niat membunuh ini seperti pedang tajam, menyerbu ke dalam tubuhnya dalam sekejap. Kemudian turun ke atas lautan jiwanya. Pedang pembunuh ini mengembun dengan gila-gilaan dan berubah menjadi lautan pedang pembunuh. Gelombang pedang yang lebat mengalir langsung ke dalam seperti langit. Gelombang pedang pembunuh di langit menebas jiwa Qin Chen dengan ganas. Dalam sekejap, celah kecil yang tak terhitung jumlahnya terkoyak di lautan jiwa Qin Chen. Kesenjangan ini menyebar dengan cepat, menyebabkan seluruh jiwa Qin Chen terkoyak dalam sekejap. Aura pembunuh yang mengerikan. Gumam Qin Chen mau tidak mau mengubah warnanya secara diam-diam. Oke, bagus. Niat membunuhku tidak mengalami kemajuan selama bertahun-tahun sejak terobosanku. Aku tidak pernah menyangka akan menghadapi niat membunuh yang begitu mengerikan di dunia bawah ini. Pergi. Mata Qin Chen menunjukkan niat bertarung, dan aura pembunuh keluar dari seluruh tubuhnya. Qin Chen dengan panik mengaktifkan niat membunuh di tubuhnya, dan aura membunuh yang besar berubah menjadi pelangi yang menakjubkan, yang bertabrakan dengan aura membunuh di Laut Mati. Suara retakan yang keras datang dari kehampaan, dan aura pembunuh yang dilakukan oleh Qin Chen ditekan oleh niat membunuh di Laut Mati. Tidak peduli bagaimana Qin Chen mendesaknya, dia tidak dapat menahan, tetapi dimusnahkan dan dihancurkan sedikit demi sedikit. Apa? Gumam Qin Chen berubah warna. Qin Chen tahu betul betapa kuatnya niat membunuhnya. Dia mendapatkannya dari pertempurannya di benua Tianwu. Selain itu, Qin Chen merasakan ini dari pedang karat misterius yang sebagian dibuka oleh ibunya. Tapi sekarang, dengan metode pembunuhan mengerikan yang dia kuasai, dia bahkan tidak bisa menahan mata air Laut Mati untuk sesaat. Seberapa mengerikankah niat membunuh di mata air Laut Mati ini? Tapi Qin Chen tidak peduli meski dia terkejut saat ini. Dalam persepsinya, kekuatan membunuh yang dia lepaskan dengan cepat menghilang. Dalam sekejap, itu benar-benar hancur dan menghilang tanpa jejak. Dengan raungan, Qin Chen kehilangan perlawanan terhadap niat membunuhnya sendiri, dan atmosfer pembunuhan di langit sekali lagi berubah menjadi gelombang pedang yang tak ada habisnya, dengan keras menebas lautan jiwa Qin Chen. Jurang besar terbuka di lautan jiwa Qin Chen dalam sekejap. Tidak, kekuatan luar angkasa. Teriak Qin Chen berubah warna dan tiba-tiba mengaktifkan jalan luar angkasa. Aura yang mewakili aturan luar angkasa tertinggi di alam semesta memenuhi udara, dan Qin Chen langsung dikelilingi oleh lapisan cahaya ilahi luar angkasa. Pada saat kritis, Qin Chen langsung menggunakan tubuh dewa luar angkasanya. Ini adalah jalan luar angkasa dari kekuatan besar laut semesta untuk menghancurkan langit. Ini adalah salah satu kemampuan pertahanan terkuat Qin Chen. Itu langsung diaktifkan olehnya untuk menahan aura pembunuh ini. Namun, yang mengejutkan Qin Chen adalah begitu ruang yang dia tampilkan terbentuk, dengan satu klik, itu langsung dihancurkan oleh niat membunuh yang mengerikan. Apa? Ucap Qin Chen, pupilnya tiba-tiba menyusut.